Dengar istilah RGB? Ya, RGB singkatan dari red, green, blue. Itu adalah channel warna. Channel warna dibagi menjadi 4, ya. Lihat di sini, ini ada RGB, kemudian ada red, green, blue, dan yang keempat adalah alpha. Kalau saya memilih red, kemudian green, blue, berarti saya telah melakukan separasi warna. Nah, poin yang akan saya jelaskan adalah tentang channel alpha. Tidak usah takut ketika pilih alpha ternyata kok hasilnya berwarna putih. Ya, alpha memang salah satu bagian dari suatu channel. Ya, alpha berisikan informasi transparansi. Ada dua metode pada channel alpha ini, yaitu strike dan pre-multiplied. Strike bisa juga dikatakan sebagai unmatte. Kemudian pre-multiplied adalah matte. Dan untuk metode strike hanya bisa ditampilkan di channel alpha. Dia tidak bisa tampil pada channel warna. Namun, ketika kita memilih pre-multiplied, dia bisa mensupport untuk channel warna. Nah, sekarang bagaimana penerapannya pada After Effects? Saya telah membuat suatu tag yang saya buat di Adobe Photoshop, ya. Saya simpan dalam format PSD. Nah, makanya di awal saya bilang, kamu harus menguasai lebih dari satu software. Jadi tidak cukup After Effects saja. Ya, kamu harus menguasai software untuk desain grafis. Kenapa saya menggunakan Photoshop? Karena kalau saya membuat teks di sini, efek ini tidak bisa diterapkan. Ya, saya telah memasukkan di composition atau pada timeline. Kemudian aplikasinya adalah klik kanan pada teks yang masih ada di project, ya. Kemudian interpret footage, pilih mine. Nah, ini adalah pilihan untuk masuk pada channel alpha. Tadi saya bilang ada dua metode, yaitu strike dan pre-multiplied, ya. Nah, keterangannya sudah saya jelaskan. Nah, untuk menampilkan alpha, kita pilih strike dulu, kemudian pilih invert alpha. Tekan OK. Ya, inilah hasilnya. Teks bertulisan Spider-Man akan transparan dan yang kelihatan adalah background di belakangnya. Ya, tentunya kamu sudah sering melihat hal seperti ini di televisi atau di film-film. Akan lebih seru jika backgroundnya adalah suatu movie. Nah, saya punya beberapa file yang nantinya akan saya buat untuk pembuatan iklan. Saya buat file dari Photoshop, ya, bertuliskan 1 abad. Kemudian ada lagi berupa bangkit dan frame. Ya, nanti isi dari bangkit ini akan kamu lihat sendiri. Kemudian ada gambar Presiden Soekarno sedang membacakan proklamasi. Kemudian ada soundtrack, ya, dan satu file dari Adobe Illustrator. Nah, ini semua telah saya masukkan dalam After Effects. Pada footage 1 abad, saya klik kanan Mine. Nah, saya milih Strike dan Invert Alpha. Strike dan Multiplied ini fungsinya sama, ya, efeknya sama. Nah, kemudian pada teks bangkit juga saya lakukan hal yang sama. Oke. Nah, sekarang di sini sudah saya atur, ya. Yang pertama adalah frame. Nah, saya membuat frame dari Adobe Photoshop. Frame-nya berupa gambar transparan putih seperti ini, ya. Oke, kemudian teksnya juga saya telah masukkan pada timeline atau composition. Saya atur sedemikian rupa, ya. Nah, kalau sudah kamu jadikan alpha, maka hasilnya seperti ini.
background belakang adalah gambar proklamator. Ya. Jadi ada frame, ada teks abad, ada teks bangkit. Kemudian belakangnya adalah gambar dari proklamator. Nah, ketika ini di alfa, teks 1 abad dan teks bangkit di alfa, nanti jadinya seperti ini. Karena pasti ada warna putih di sekitarnya, makanya background saya set berwarna putih. Ya, untuk menyesuaikan. Di sini gambar proklamator saya copy menjadi 2 karena ukurannya saya buat berbeda. Ya. Tidak masalah ya. Kemudian teks ini saya buat di After Effects. Makanya warnanya merah. Kenapa saya copy menjadi 2 pada gambar proklamasi? Karena di sini saya buat transparan dengan menggunakan opacity. Iya. Saya buat 50%. Oke, saya pikir untuk menata seperti ini tidak ada masalah. Tambahannya hanya menggunakan alpha tadi, ya. Klik kanan, interpret footage, kemudian main. Pilih saja. Nah, oke ya, tidak ada masalah ya. Kemudian di sini ada satu gambar lagi yang saya tempatkan di beberapa frame terakhir. Saya set di sini durasinya 20 detik. Kemudian sudah saya siapkan ya soundtracks yang saya set 20 detik. Tentunya sudah melalui proses pengeditan dengan software audio editing. Tapi di sini saya telah memberikan efek ya pada teks ini. Jangan hiraukan dulu, nanti masalah efek akan saya jelaskan di bab tersendiri ya. Nah, sekarang coba kita jalankan. Awas. Ya, bagus bukan?